Mengerti? Ya. Ini di samping bronkus ada banyak sekali sel limfosit. Bedakan kalau sel yang ada di situ adalah sel neutrofil ya. Berarti bukan bronkitis kronik. Tapi adalah bronkitis akut. Kalau dia sel limfosit semuanya di samping bronkus berarti dia bronkitis kronik. Nah, bagian ini bagian ini ya, perhatikan ya, bagian ini saya perbesar lagi. Jadinya ini. Ini dia. Di sini kita bisa sudah lihat dengan jelas ini adalah sel-sel limfosit. Semua ini 1 2 3. Pokoknya semua ini adalah sel limfosit. Ini adalah sel epitel kolumnar yang bersilia, ini silianya. Ini adalah lumen bronkusnya. Oke. Contoh kasusnya, seorang pria 58 tahun, pekerja pabrik dan perokok berat, mengeluh batuk berdahak kronis sejak 3 tahun terakhir, eksaserbasi sering memerlukan antibiotik, dan pemeriksaan menunjukkan ada cyanosis perifer, ada edema tungkai dan hepatomegali. Diagnosanya ada yang tahu? Kalau ada yang jawab dengan benar, praktikum PA tidak usah ujian. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang jawab ini, kasih tahu saya namanya siapa, saya akan catat. Ikut praktikum aja, tapi tidak usah ikut ujian. Nanti ujiannya langsung saya kasih 100. Ini soalnya pendek sekali. Seorang pria 68 tahun pekerja pabrik perokok berat, mengeluh batuk berdahak kronis 3 tahun terakhir. Eksaserbasi maksudnya sering berulang ya, bronkitisnya sering berulang dan memerlukan antibiotik. Pemeriksaan penunjang ada cyanosis perifer, edema tungkai dan hepatomegali. Ya Allah, pakai suara penekanan lagi. Ya terlalu banyak yang jawab sih. Coba 1 orang aja. Ya, yang lainnya dengan apa? Terima kasih tadi buat yang menjawab. Di depan yang kedua ini, sampingnya cuma 1 orang yang jawab, dia langsung bebas tes aja. Jadi diagnosisnya adalah bronkitis kronik disertai cor pulmonar ya. Jadi kalau sudah lewat 1 blok, jangan dilupa blok kardio, blok respirasi, atau blok BMD dan imun lah yang paling pertama. Itu tidak berdiri sendiri semua ya. Semuanya itu satu kesatuan, semuanya berhubungan sampai ke jadi dokter. Sebentar kita latihan kasus lagi. Kita masuk dulu ke penyakit paru obstruktif lainnya. Sekarang kita move on dari PPOK ya, PPOK sudah terlalu banyak, kita mulai ke asma. Nah, asma ini adalah penyakit inflamasi ya, inflamasi kronis saluran nafas yang ditandai oleh hiperresponsivitas bronkus terhadap berbagai stimulus atau obstruksi jalan nafas episodik dan reversibel, spontan ataupun dengan terapi, dan inflamasi kronik. Secara klinis, pasien akan mengalami serangan sesak napas yang episodik. Ingat itu ya, sesak napasnya episodik. Ada mengi atau wheezing pada saat kita lakukan pemeriksaan auskultasi, batuk dan rasa tertekan. Sebenarnya secara patomekanisme, asma ini berkembang melalui interaksi faktor genetik, entah itu atopi, polimorfisme, gen reseptor sitokin, dan faktor lingkungan. Ingat bahwa asma pada anak-anak tidak semuanya karena ada inflamasi, tapi pada anak-anak biasanya asmanya karena alergi. Betul sekali. Siapa yang menjawab? Terima kasih. Ini banyak yang mau bebas tes ujian praktikum ya? Ya Allah. Kayaknya respi ini saya akan kasih susah soalnya. Kan kardio kemarin udah gampang banget. Hah? Itu kenapa tidak dapat 100 dari media? Ya, anak. Apa tadi saya mau bilang? Ya, untuk patomekanismenya ya, ada mulai dari fase sensitasi, fase segera atau early phase, dan late phase atau fase lambat. Nah, kalau fase sensitasi biasanya karena ada pajanan alergen. Pajanan alergen ini direspon oleh namanya sel dendritik. Nah, si sel dendritik ini akan mengaktifkan namanya sel T CD4. Masih ingat kan? Waktu imun kemarin kan? Bukan kemarin, tahun lalu. Iya deh. Semester lalu bahkan, ya Allah masih baru sekali. Nah, ketika sel T CD4 sudah diaktifkan, maka akan berdiferensiasi menjadi ya, kembalikan ilmu imunologinya. T helper 2 ini yang akan menghasilkan
interleukin 4 atau IgE, kemudian interleukin 5 atau eosinofil, interleukin 13 yang menghasilkan hipersekresi mukus pada akhirnya. Nah, imunoglobulin E ini akan melekat pada reseptornya, yaitu reseptor sel mas, dan akan siap untuk degranulasi bila terjadi paparan ulang. Umpama dia alergi debu, nanti kalau kena debu lagi baru. Mengerti? Selalu ada sensitasi awalnya, fase sensitasi pertama kali mengenal. Siapa di sini ada alergi yang asma? Itu tidak ada, contohnya siapa ya? Contohnya anakku, dia alergi coklat tertentu. Tidak semua coklat, tapi ada coklat, saya lupa nama coklatnya apa. Ada coklat tertentu yang dia alergi. Pada saat pertama sekali dia makan itu adalah fase sensitasi. Ketika dia makan lagi yang kedua kali tanpa sepengetahuan mamanya, ya mamanya terlalu sibuk, dia cuma sama babysitternya. Pada saat paparan berulang, si sel mas yang di reseptornya sudah ada IgE-nya, bisa dibayangkan? Ya, nanti akan terjadi degranulasi, akan keluar dan menghasilkan histamin, leukotrin, prostaglandin. Semua itu akan mengakibatkan bronkospasme, mengakibatkan mukosanya udem dan banyak keluar mukus. Kemudian terjadi fase lambat. Kalau fase lambat di mana terjadi rekrutmen eosinofil. Eosinofil itu adalah salah satu sel yang paling jadi penanda ketika kasus tersebut adalah alergi. Kalau neutrofil kan bisa jadi peradangan akut juga bisa ya, tapi kalau eosinofil biasanya khas untuk selain cacing ya pada alergi. Rekrutmen dari eosinofil, neutrofil, T helper 2 itu semua akan menjadikan pelepasan mediator yang kalian sudah hafal kayak segala macam mediatornya. Mediator-mediator inilah yang akan mengakibatkan kerusakan epitel dan hiperresponsitivitas pada bronkus yang terjadi secara kronis. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini skemanya. Pertama kali lihat pasti aduh apa lagi dok kayak banyak sekali. Tapi gak kebaca ya. Sudah saya jelaskan aja. Ini adalah gambaran mukosa pernafasan atau dinding saluran pernafasan yang normal. Ini adalah dinding pernafasan pasien asma. Lihat perbedaan mukosanya, lihat perbedaan lamina propianya, satu rame sekali warna-warni, dan lihat bagian submukosanya, tepatnya adalah kelenjarnya. Itu akan sangat berbeda. Pada pasien yang normalnya kan di atasnya ada di sel kolumner yang bersilia, terus diantaranya ada sel goblet. Nah, di atasnya ini kosong lumennya, tidak ada mukus. Pada pasien asma itu produksi mukusnya itu banyak sekali yang hijau ini. Kemudian sel gobletnya yang awalnya cuma satu-satu, dia akan berproliferasi jadi lebih banyak. Kalau sel goblet lebih banyak, otomatis mukus yang dihasilkan juga lebih banyak. Ini membran basement atau tempatnya semua sel epitel berdiri, itu akan terjadi penebalan. Ini setipis ini, kalau pasien asma dia akan setebal ini. Kemudian ada banyak, kalau di lamina propria, tahu lamina propria itu di bawahnya mukosa. Lamina propria itu kan memang normalnya ada sedikit sel neutrofil, limfosit, paling 1-2 boleh lah. Tapi kalau sudah sebanyak ini, itu menunjukkan adanya tanda-tanda inflamasi. Maka yang normalnya cuma sedikit begini akan banyak datang neutrofil, eosinofil, limfosit, makrofag, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kalian perhatikan ini otot atau smooth muscle yang otot polos pernafasan, kan pernafasan itu butuh otot ya. Dia cuma setipis ini. Pada pasien asma dia akan mengalami hiperplasia dan hipertrofi. Selain itu akan terjadi hipertrofi pada kelenjar submukosa. Ini kan mukosa nih setebal ini. Yang di bawah ini namanya sub, di bawah mukosa submukosa. Jadi kelenjar-kelenjarnya akan semakin banyak. Nah, biasanya pada pasien asma ini namanya kelihatan tidak ya dari jauh? Ada polen atau dia akan polutan ataupun alergen itu akan menghasilkan antigen. Antigen ini nanti akan ditangkap oleh sel dendritik. Masih ingat sel dendritik nama lainnya adalah apa? Ya, Masya Allah. Sayangnya
banyak yang jawab lagi di sana, satu aja yang jawab. Terus banyak-banyak bebas tes. Tapi ini pertanyaan gampang. Nantilah kalau ada pertanyaan susah. Sekali-sekali ya mungkin ada yang bebas tes di, kan belum pernah ada ya? Iya, saya mau bikin deh, serius ini. Nah, sel dendritik ini nanti dia akan mempresentingkan ke sel ABC, akan presentingkan antigen pada sel apa? Sel T. Nah, sel T ini mana dia yang jawab tadi? Oh iya toh. Dengan PD itu. Ya bolehlah. Kalau bisa lagi jawab selanjutnya saya akan pertimbangkan. Si sel apa tadi? Ya, si sel T ini kan di permukaannya itu ada reseptornya ya. Nah, dia nanti akan dengan bantuan interleukin 4 pada sel B, di permukaan sel B ada namanya imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E ini nanti akan mensekresi sel plasma, dan di lain sisi dengan bantuan interleukin 5 dia akan membantu rekrutmen eosinofil. Begitu pula sel mas juga akan membantu dengan interleukin 5-nya, yang nanti ketika terjadi fase immediate fase atau pada saat yang keduanya lagi ada antigennya, maka mukosa ini si sel goblet ini akan mengeluarkan mukus, kemudian akan terjadi peningkatan permeabilitas. Ini adalah pembuluh darah ya, permeabilitas di mana sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah ini, terutama sel radang, itu akan keluar, dan nanti akan ada namanya sel basofil, eosinofil, neutrofil, dan selain itu akan terjadi bronchokonstriksi atau spasme pada saluran pernafasannya. Dan terakhir, kalau pada fase late itu mukosanya sudah sangat banyak, sel epitelnya bahkan sudah banyak yang mengalami kerusakan, bahkan kehilangan silianya. Dan tentu saja ada banyak sekali eosinofil dan berbagai sel radang lainnya pada bagian lamina provianya. Ini adalah gambaran skematik yang kalau kita lihat secara dunia nyata, itu gambarannya seperti ini. Ini cuma skematik mukosa aja ya, kalau kenyataannya begini mukosanya. Yang paling luar ini adalah apa? Siapa yang tahu? Ini yang merah-merah ini apa? Sel eritrosit. Di antara sel eritrosit ini ada apa? Itu adalah mukus. Oke, ini adalah permukaan sel epitel. Sel epitel apa ini? Kolumnar. Ini sel apa? Ada yang tahu? Sel goblet. Ini adalah sel goblet. Normalnya sel goblet itu cuma satu-satu di antara sel epitel kolumnar. Tapi ini ada banyak sekali namanya, makanya namanya disebut sebagai hiperplasia sel goblet. Hiperplasia artinya dia memperbanyak diri. Nah, jumlah yang lebih banyak, otomatis produksi mukusnya juga lebih banyak. Nah, kalian bisa perhatikan panah yang mana warna hitamnya. Ini yang warna hitam ini. Di bawahnya sel epitel itu ada apa? Masih ingat tidak? Ya. Saya akan hitung. Kalau kalian mau bisa jawab lagi, akan saya pikirkan untuk tes. Ada 2 orang ya. Ini adalah membran basement atau membran di mana sel epitel kolumnernya berdiri. Dia sebenarnya tidak setebal ini ya, harusnya cuma garis. Tapi kalau kalian perhatikan ini yang warna pink ini, bisa diperhatikan. Coba pakai mata batinnya ya, jangan pakai mata biasa. Gambaran histopatologi itu memang susah dimengerti. Saya mengerti perasaan kalian. Kalian bilang, ya kita gampang dong karena sudah spesialis. Nah kami, saya juga pernah ada di posisi kalian. Tenang aja. Hah? Apa? Apa? Apa tadi? Bilang aja kenapa sih? Kasih besar-besar aja, udah nggak sampai di sini soalnya. Nah, di bawah membran basal ada apa namanya? Di bawah membran basal ada lapisan. Di bawah ini sel epitel kolumnar, terus membran basementnya, membran basalnya. Di bawah membran basal ada lamina propria.
Ingat ya sekali lagi, mukosa itu terdiri dari permukaannya, membran basalnya dengan lamina proprianya. Itu semua masih masuk mukosa. Di bawah lamina propria baru namanya submukosa. Oke? Nah, ini di lamina proprianya ada banyak sekali sel-sel eosinofil. Kalau kalian perhatikan yang warna kuning ini, sel eosinofil itu warnanya, ada yang tahu warna sitoplasmanya? Eosinofil. Jadi kalau bukan biru, pink, warna doang untuk histopatologi. Ya kalian perhatikan itu ada yang kayak dari jauh lebih pink kemerahan dibanding sel-sel limfosit lainnya. Di sebelah-sebelahnya itu adalah limfosit. Yang warna sitoplasmanya pink kemerahan itu adalah eosinofil. Terus kan perhatikan ini, ada yang tahu ini apa? Ya, kalau kalian masih ingat yang tadi ini nih, yang ini muscle-nya, smooth muscle-nya, ini dia, smooth muscle-nya. Tadi itu cuma gambaran skematik, ini gambaran yang nyata ya. Jadi yang semua teori-teori itu tak semudah yang dibayangkan di kehidupan nyata. Harus pakai mata batin sekali lagi. Ini adalah mukosanya, kalau kalian ingat ini adalah mukosanya yang hijau. Ini dia di kehidupan nyata. Sekali lagi yang ini adalah sel epitel kolumnernya. Di dunia nyata ini dia bentukannya tidak secantik yang skemanya. Kalau kalian perhatikan sel gobletnya satu-satu, atau yang ini sel gobletnya, di dunia nyata ini dia sel gobletnya. Ini dunia nyata betulan yang ada di bronkus kalian ya, atau di alveolus, di pernapasannya kalian. Kalau kalian perhatikan ini membran basementnya atau membran basalnya, ini yang menebal hipertrofi. Dunia nyatanya yang ini dia. Oke. Ini adalah lamina propria di skema. Dunia nyata ini adalah lamina proprianya. Ini yang tipis di sini dia tebal. Setelah lamina propria ada smooth muscle. Smooth muscle-nya ini. Kalau kita ambil foto yang lain, dia masih tersambung ke sini, ini tersambung ke sana. Oke? Di bawah smooth muscle sudah tidak terambil. Bisa dibayangkan? Sementara ini adalah bagian sputum pasien asma. Biasanya kalau kalian berlendir, biasanya kita akan temukan namanya crystal Charcot Leyden. Ini berbentuk tajam atau heksagonal dan dia biasanya transparan. Kenapa bisa berwarna begini? Karena berasal dari protein galactin 10 eosinofil. Kristal ini biasanya ditemukan pada sputum atau cairan lavage dari bronko alveolar pada penderita asma. Biasanya juga mengandung korsmen spiral dan debris epitel yang kental. Nah, contoh kasus klinik ini sudah ada diagnosanya ya. Harusnya saya tutup dulu ya. Terus saya lupa ininya. Keluar dulu baru masuk lagi. Saya cabut dulu kalau karena ada 3 di bawahnya. Ya, kalau itu udah bonus, gak usah ditanya. Udah tahu pasti jawabannya. Yang di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Kok saya lupa ya? Saya tidak ini kan ya. Stop lupa. Ya sudah mulai. Salah deh. Ada langsung. Oh sudah. Dikit. Ya ini udah tahu jawabannya ya. Anak-anak 10 tahun dengan riwayat dermatitis atopik datang dengan serangan sesak setelah bermain di rumah yang dekat di rumah dengan kucing. Auskultasinya ada wheezing diffus dan IgE serumnya meningkat. Ya ini udah jelas banget ya. Asma, tapi yang lengkapnya adalah ya kan udah ada jawabannya tadi ya. Kenapa kalian tahu itu atopik? Kalau gitu kita coba deh soal yang kedua. Wanita 35 tahun, riwayat alergi, mengalami sesak mendadak setiap kali terpapar udara dingin di malam hari. Pemeriksaan alergi negatif. Tahu pemeriksaan alergi? Yang biasanya dikasih titik-titik di beberapa tempat di tangannya, itu semua hasilnya negatif. Diagnosisnya adalah apa? Non-atipik asma. Thank you. Yang lain udah tahu kan? Ini adalah non-atipik asma. Yang ketiga,
Pria 40 tahun dengan riwayat rinitis alergi mengalami sesak nafas dan wheezing 30 menit setelah minum aspirin karena dia nyeri kepala. Diagnosisnya adalah drug induced, siapa yang nama kenapa saya lupa? Cakra. Drug induced asma, yaitu aspirin. Oke, yang keempat, seorang pekerja, iya pasti asma lah, udah tahu ya, benar. Tapi ada tipenya ya. Seorang pekerja pabrik cat usia 29 tahun mengalami batuk dan wheezing setiap hari di akhir shiftnya. Gejala membaik saat libur kerja. Udah jelas ya apa alergennya ya? Alergennya adalah cat. Jadi diagnosisnya adalah ya, terima kasih udah lengkap empat-empatnya. Yang lain, yang jawab cakra. Yang lain apa diagnosisnya? Resa, Cakra, siapa? Kalian stop, jangan jawab. Diagnosisnya adalah Cakra, diri tahu dari mana jawabannya? Ada kuliahnya kemarin? Dari buku? Masya Allah, kamu rajinnya membaca. Yang lain emang tidak membaca? Apa? Kasih besar. Oh ada Jito juga yang membaca selain. Ya, jawab diagnosisnya adalah okupasional asma. Biasanya pada pekerja cat itu karena paparan isosiana. Ya, biasanya banyak terkandung dalam cat. Sehingga kalian sudah tahu persis bahwa asma tipenya ada 4. Ada yang atopik, biasanya pada anak-anak itu bersifat ekstensif. Yang pada orang dewasa biasanya pada umumnya adalah non-atipik asma yang bersifat intrinsik. Ada drug induced asma, bukan cuma aspirin ya, ada yang lain juga. Dan ada namanya occupational asma. Penyakit paru obstruktif yang terakhir adalah bronkiektasis. Isi sampai jam berapa Pak Dwi? Sampai jam berapa saya? 11 lewat? Ih, maaf ya kita malam kalau gitu. Yang bronkiektasis ini adalah pelebaran abnormal yang permanen dari bronkus serta bronkiolus. Ingat ya, akibat destruksi dinding saluran nafas oleh inflamasi kronis dari infeksi. Secara klinis, yang ditandai dengan batuk kronik yang produktif, sputumnya prulen dan berbau, kadang dengan hemoptisis. Jadi ini biasanya menjadi diferensial diagnosa dari tuberkulosa. Biasanya selalu saling diferensial diagnosis. Patomekanismenya kurang lebih seperti ini. Ini adalah lingkaran setan yang berulang antara obstruksi dan infeksi. Obstruksi bronkus biasanya entah itu karena tumor, benda asing, atau memang ada mukus yang kental. Contohnya pada pasien-pasien cystic fibrosis atau asma. Kemudian ada stasis sekret, dan stasis sekret inilah yang mengakibatkan media tumbuhnya bakteri. Kerusakan atau infeksi yang berulang juga mengakibatkan kerusakan dinding bronkus oleh enzim proteolitik, ROS dan mediator inflamasi, dan terjadi destruksi struktural yang mengakibatkan pelebaran bronkus permanen. Secara morfologi, bronkusnya itu akan melebar, berisi sputum yang purulen. Secara histologi, kita akan lihat kalau kalian masih ingat dinding bronkusnya itu akan rusak dan akan banyak. Kalau masih ingat tadi gambaran histologi bronkus ya, atau yang histopatologi pada bronkitis kronik. Nah, bedanya di situ di bagian bronkus di sekitarnya itu mukosa bronkusnya rusak dan bukan hanya infiltrasi sel limfosit, tapi ada banyak sel neutrofil. Ingat tadi kalau bronkus di sekitarnya ada sel limfosit saja, itu namanya bronkitis kronik. Tapi kalau banyak neutrofilnya, selain kemungkinan bronkitis akut, lihat juga apakah dinding bronkusnya rusak dan ada fibrosis di peribronkial. Kalau ada, berarti itu mengarah ke bronkiektasis. Gambaran makroskopiknya kurang lebih seperti ini. Biasanya paling sering mengenai lobus bagian bawah dan biasanya terjadi secara bilateral. Bronkus dan bronchiolusnya bisa melebar sampai 4 kali dari ukuran normal. Secara histologi itu sebenarnya bervariasi, ada kasus aktif dan ada respon kronik. Kalau kasus aktifnya kita akan lihat adanya eksudat inflamasi akut, artinya ada mukus yang di antara mukus itu banyak sel neutrofilnya dan juga banyak sel limfositnya pada dinding bronkus atau bronchiolus. Yang paling jadi penanda adalah adanya desquamasi epitel dan ulcerasi yang luas. Kalau kalian masih ingat, saluran pernafasan itu ada sel epitel permukaannya kan?
bakteri yang masuk akan mau berkembang biak. Ketika dia berkembang biak, dia butuh makanan, butuh nutrisi, dan nutrisinya itu diambil dari sel epitel dari sistem respirasi. Ketika dia memakan sel epitel, maka akan terjadi desquamasi atau pelepasan atau kerusakan. Pelepasannya itu otomatis juga akan ditandai dengan kerusakan atau hilangnya silia pada permukaan sel epitel. Kadang sampai berbentuk abses. Kalau sudah berbentuk abses, artinya neutrofilnya sudah amat sangat padat. Dan biasanya akan mengakibatkan nekrosis pada dinding bronkusnya. Sebagai respon tubuh atau permukaan sel yang mengalami desquamasi, biasanya akan terjadi metaplasia. Jadi sel epitel kolumnar akan mempertahankan diri dengan mengubah dirinya menjadi sel squamous. Dan akan memperkuat juga dengan membentuk fibrosis pada dinding bronkus. Sayangnya, kalau dia memperkuat diri dengan membentuk fibrosis, itu malah akan menimbulkan obstruksi karena dia tidak elastis lagi dan bisa mengakibatkan obstruksi yang bersifat sebagian atau subtotal ataupun total pada seluruh lumennya. Pasien dengan bronkiektasis biasanya akan datang dengan batuk kronik yang produktif, bronkiektasis, bronkitis kronik, apalagi ya, itu semua mirip ya. Rata-rata batuknya produktif dan sputumnya banyak, tapi yang menjadi khas kalau sputumnya berbau itu biasanya adalah bronkiektasis. Dan ada hemoptisis berulang, sehingga kita selalu biasanya akan mendede dia dengan tuberkulosa, atau sebaliknya kita mendiagnosa dia dengan tuberkulosa, dedenya adalah bronkiektasis. Yang menentukan nanti adalah pemeriksaan fototoraks ataupun pemeriksaan sputumnya ataupun biopsinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu temannya, yaitu tuberkulosa atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi kronis yang sudah kalian hafal betul karena hampir terjadi di seluruh bagian tubuh. Si tersangkanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Dia bersifat aerob obligat dan penyakit ini memiliki karakteristik utama yaitu membentuk granuloma dan nekrosis kaseosa. Kalau ada soal TB, harusnya kalian tidak boleh lagi salah. Karena dari semester 1 sampai nanti kalian lulus akan ada terus itu TB. Karena dia ada di semua organ. Yang paling terakhir kemarin pasiennya dikira tumor ganas payudara, ternyata pas di biopsi, untungnya belum diangkat satu payudara. Dikirim dulu biopsinya. Saya lihat ternyata semuanya cuma tuberkulosa mama. Jadi tidak jadi diangkat payudaranya. Entah itu karena doanya, Allah bilang ya sudah dikasih infeksi saja daripada keganasan. Mungkin dia berdoa dan berubah karena secara klinis dokter klinisnya yakin itu adalah keganasan, tapi ternyata di bawah mikroskop tidak ada keganasan, semuanya adalah tuberkulosa. Secara etiologi dan mikrobiologi kalian sudah tahu persis ya, tadi saya sudah mengulangnya. Si Mycobacterium tuberculosis ini adalah basil tahan asam yang bersifat aerob obligat dan pertumbuhannya yang lambat. Makanya dia membutuhkan terapi OAT yang berbulan-bulan, minimal 6 bulan. Saya punya patomekanisme yang saya baru sadari kecil sekali ternyata. Nanti saya kasih aja filenya supaya kalian bisa baca. Harusnya saya jangan tayangkan ini ya. Kan kalian bisa tinggal copy paste masukkan. Kan ada yang tuberkulosa pasti PBL-nya. Ya salah deh gue, harusnya jangan pakai yang ini. Tapi nggak apa-apa, kalian kan bisa searching di referensi ya, ambil yang referensi aslinya supaya lebih besar. Kalau ini kan kecil sekali. Ini udah lengkap banget sih. Cuman saya minta maaf ya, jadi tidak bisa membaca, harusnya saya potong-potong, sorry. Yang gambar besarnya aja deh kalau gitu. Nah, Mycobacterium tuberculosis seperti yang kalian tahu, dia melewati droplet. Dan by the way, kalau ada yang terdiagnosis TB, santai aja ya. Karena saya baru tahu ada peningkatan jumlah pasien TB, even itu di tingkatan mahasiswa, belum masuk koas. Apalagi di koas, dokter di rumah sakit itu banyak yang kena TB dari pasiennya. Apalagi di ICU, kan rata-rata pasien itu kena TB sekunder ya. Nah, pada saat kita pasien yang sudah positif TB, kemudian dropletnya terhirup oleh manusia lainnya, itu bisa masuk di inhalasinya dan akan terjadi internalisasi dari makrofag di alveolus.
Jadi kalau ada kuman, kalau kumannya sedikit, bisa dihabiskan oleh makrofag dan dia tidak akan mengalami penyakit tuberkulosis. Itu sangat bisa. Yang masalah adalah kalau jumlah Mycobacterium tuberculosanya terlalu banyak yang tidak seimbang dengan kemampuan makrofag tubuh kita. Apalagi kalau stres, habis ujian, nilainya rendah, habis putus cinta, sudah makrofagnya itu habis-habisan berkurang. Ini serius ya, jangan kira kalian patah hati makrofag tidak ikut mati juga. Ini serius ini, dia bercanda. Jantung kalian, kalau kalian patah hati, jantung kalian akan lebih duluan sepersekian detik menyadarinya dibanding perasaan kalian. Ini serius ini, bukan. Kalian bisa lihat di Instagramnya Prof. Riza, dia banyak sekali bahas. Beliau adalah PhD yang selalu menghubungkan mikroskopik dengan kehidupan nyata. Jadi kalau kalian patah hati, sepersekian detik sebelum kalian rasa, jantung duluan sadar. Dan dia juga akan patah. Jadi jangan kira ketika kalian patah hati, cuma kalian yang patah hati. Enggak. Ada banyak yang patah hati ini kalau senyum-senyum. Tenang, banyak laki-laki yang lain. Jangan kira laki-laki jumlahnya sedikit terus mereka seenaknya. Jangan mau. Ya, apa tadi saya mau bilang? Saya lupa. Ya. Nah, makrofag itu adalah sel yang memakan segala macam bakteri, virus, jamur yang masuk di tubuh kita. Kalau kalian stres, kalau kalian patah hati, sedih, makrofag juga akan ikut sedikit jumlahnya. Tapi ada sel yang tidak pernah berhenti even kalian lagi patah hati. Namanya adalah nanti aja kita fokus ke ini dulu, nanti jadi panjang. Ketika terjadi internalisasi oleh makrofag, maka sel dendritik, neutrofil dan lain sebagainya dibantu oleh berbagai sitokain. Sebenarnya dia akan nanti pada ujungnya karena difagosit oleh fagosom, nanti sebenarnya itu akan pada akhirnya dia akan membentuk granuloma untuk mempertahankan Mycobacterium tuberculosis itu tetap dorman dan ada di tengah-tengahnya. Yang masalah adalah kalau dia pecah atau kemampuan tubuh kita tidak mampu, maka normalnya kan harusnya itu dimatikan oleh sel T. Tapi kalau tidak mampu maka akan mengakibatkan pasien tersebut terinfeksi Mycobacterium tuberculosis yang terus bereplikasi, memperbanyak diri di paru-paru, dan pasien akan mulai terasa dengan adanya keluhan batuk, nyeri dada, penurunan berat badan, dan ini adalah 3 gambaran yang sangat khas, terutama pada pasien-pasien yang imunokompromis. Imunokompromis itu maksudnya bukan cuma pasien HIV ya, tapi pasien-pasien yang stres berat, yang ada masalah mentalnya, itu juga akan sangat berpengaruh. Mycobacterium tuberculosis akan gampang sekali masuk ke dalam tubuhnya dan memperbanyak diri. Untuk sedetail-detailnya kalian lihat yang di bagian ini. Semuanya sebenarnya sudah detail, cuma maafkan diriku ya, kalau kecil. Nanti saya kasih bahan kuliahnya baru kalian baca. Contoh yang sederhana. Biasanya pasien itu akan datang bukan batuk berlendir, tapi batuk berdarah. Itu yang paling khas. Riwayatnya ya, contoh riwayatnya pasien masuk dengan batuk keluar darah, setiap batuk kira-kira 1 sendok lah darahnya, biasanya di tangannya gitu. Warna merah segar, batuk darah bisa sampai 10 kali, saat batuk dadanya terasa sakit dan 1 minggu lalu sering demam. Hilang kursornya ya, sering demam. Pada pagi maupun malam hari dan badannya nyeri, nafsu makan otomatis berkurang. Bahkan pada pasien tuberkulosis hilang sama sekali, tidak ada nafsu makannya sama sekali. Kepala terasa pusing, sebelumnya pernah batuk tapi tidak sering. Berat badan saat ini 45 kg, sering pasien sebelumnya lupa berapa, namun berat badannya dirasakan semakin menurun. Tidak ada mual muntah, tidak ada keringat dingin, tapi ada satu yang paling khas pada pasien tuberkulosis. Biasanya adalah berkeringat di gambaran parunya kira-kira seperti ini. Biasanya Mycobacterium tuberculosis itu paling sering di bagian apex. Nah, ini adalah fokus parenkim yang berwarna abu-abu, berada di bawah pleura, tepatnya di lobus atas. yang ini. Dan yang ini adalah kelenjar getah bening ya.
Karena kalau dia terinfeksi tuberkulosa, yang paling selain di parenkimnya, yang paling pertama adalah bagian kelenjar getah beningnya atau di bagian hirus. Kalau mau lebih jelas bisa lihat di sini. Ini adalah bagian kedua paru yang biasanya paling sering bagian apexnya, dan dia akan mengalami nekrosis caseosa, nekrosis yang sangat khas, dan akan terbentuk gambaran seperti kista yang namanya cavitas. Tuberkulosa tidak hanya berbentuk homogen begini, kadang juga seperti polkadot atau patchy. Kalau ada gambaran begini di satu organ, biasanya adalah miliar. Entah itu di limpa atau di paru-paru juga bisa. Kalau di paru-paru namanya TB miliar. Kalau di limpa namanya juga TB miliar limpa, TB miliar paru. Pokoknya kalau kalian lihat seperti polkadot atau patch seperti ini, gambarnya kecil-kecil, warna abu putih, ini adalah gambaran khas untuk tuberkulosis miliaris. Tuberkulosis miliaris maupun tuberkulosis yang homogen seperti ini, gambaran mikroskopiknya sama. Terbentuk ini satu granuloma, ini satu granuloma, ini satu granuloma. Kalau kita perbesar di tempat lain, di bagian tengahnya itu ada nekrosis caseosa. Sel epitel yang kalian lihat di ini, yang satu-satu ini adalah sel epiteloid. Sebenarnya dia adalah makrofa yang bentuknya seperti epitel, makanya namanya epiteloid. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di praktikum kita akan lebih lihat dengan jelas. Kemudian ada namanya sel Langerhans atau sel Langerhans ini yang seperti tapal kuda. Ini sebenarnya adalah sel makrofag ya, yang banyak memakan sel yang lainnya. Akhirnya intinya jadi banyak. Kemudian ada limfosit, ini panah merah, ini yang hitam-hitam ini, semua adalah sel limfosit. Dan di bagian tengahnya ada sel nekrosis caseosa. Kalau kalian mau lihat lebih utuh, ini dia satu granuloma. Nekrosis caseosa-nya sangat sedikit di bagian tengah. Di pinggirnya ada banyak sel histiosit epiteloid, sel limfosit, dan sel Dantia Langerhans. Itu adalah gambaran yang paling khas pada tuberkulosa. Terbentuknya granuloma yang pada bagian sentralnya terdapat apa? Nekrosis caseosa. Di bagian tepinya terdapat apa? Sayap kanan. Bangunlah yang tertidur. Kananku maksudnya, kananku. Selain ada nekrosis caseosa pada bagian sentralnya, di tepinya ada banyak sel apa? Sel limfosit bukan yang ini. Limfosit yang ini nih. Sel Dantia Langerhans yang ini satu, dua. Kalau yang ini yang tersebar ini sel apa? Ya, makrofag epiteloid atau histiosit epiteloid nama lainnya ya. Jadi sekali lagi terbentuk suatu granuloma, pada bagian sentralnya terdapat nekrosis caseosa, di tepinya terdapat banyak sel histiosit epiteloid atau makrofag epiteloid. Biasanya paling sering pakai istilah histiosit epiteloid, sel Dantia Langerhans, dan sel limfosit. Oke. Selain penyakit paru obstruktif, ada penyakit inflamasi lainnya, yaitu contoh yang pertama adalah pneumonia. Kita akan masuk di pneumonia yang kayaknya juga ini ada di PBL ya, ada semua deh. Skenario berapa yang ada pneumonia? Pneumonia itu adalah suatu kondisi inflamasi akut ya pada parenkim paru, termasuk di alveolus dan bronchiolus terminal. Inflamasi ini biasanya itu disebabkan oleh agen infeksius, di mana alveolinya akan terisi eksudat inflamasi, entah itu cairan, sel darah merah, fibrin, atau sel inflamasi. Nah, yang eksudat inflamasi ini yang mengakibatkan konsolidasi pada jaringan parunya dan mengakibatkan gangguan pada pertukaran gas. Secara klinis ada dua pneumonia, ada namanya community acquired pneumonia, ada hospital acquired pneumonia. Etiologinya ada banyak, bisa bakteri, virus, dan jamur. Kalau bakteri ada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Klebsiella pneumoniae. Kalau virus influenza tipe A yang sekarang semakin marak, ada juga virus RSV. Siapa yang skenario? Skenario 10. Yang diagnosa different
Diferensial diagnosisnya salah satunya adalah bronkiolitis. Siapa yang skenario 10? Coba nanti kembangkan kemungkinan yang paling sering. Kalau tidak salah itu kakak sepupunya batuk, kalau tidak salah di skenario-nya ya. Itu virus yang paling sering itu adalah respiratory syncytial virus atau RSV. Nanti kalian cari di patogmekanismenya ya. Ada juga adenovirus, dan yang baru-baru yang paling ngetren adalah ya SARS-CoV-2 atau biasanya dikenal sebagai COVID-19. Selain bakteri dan virus, ada juga karena jamur, terutama pada pasien-pasien imunokompromis. Maksudnya pasien-pasien imunokompromis, pasien HIV, pasien transplantasi organ, ataupun pneumocystic gyrophagy. Biasanya juga pada pasien-pasien HIV atau pasien dengan Aspergillus dan Histoplasma. Secara mekanisme atau mekanisme pneumonia itu berhubungan dengan reaksi inflamasi, infiltrasi neutrofil, dan ventilasi perfusi yang mismatch. Saya tadi sampai jam berapa ya? Oh, kita malam aja dulu. Pneumonia gambarannya ini, kalau kalian lihat yang sebelah kanan ini, itu adalah gambaran pneumonia lobaris dengan adanya konsolidasi di seluruh lobus atas kiri. Kalau kita potong ini di bawah mikroskop, kita akan lihat seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan, ini adalah satu alveolus, satu alveolus, satu alveolus. Tapi kantong alveolusnya sudah tidak kelihatan. Kenapa sudah tidak kelihatan? Karena kantong alveolusnya dipenuhi oleh ini yang bagian ini saya perbesar. Jadi ini setelah diperbesar ada banyak sel yang punya inti lebih dari satu atau polimorfonuklear. Sel apa itu? Neutrofil. Ada banyak sel neutrofil dan makrofag. Kalau makrofag selnya lebih besar dibanding sel neutrofil. Ini semua mengisi kantung alveolus. Biasanya juga pneumonia ini diawali oleh adanya bronkiolitis akut. Ini adalah bronchiolis yang kemudian terjadi di dalam lumennya, ada banyak sel radang yang kemudian berkembang menjadi pneumonia bakteri. Kalau kalian mau lihat koloni bakterinya, ini adalah koloni bakteri pneumonia yang lebih biru. Dan ini jangan harap pasiennya masih hidup ya. Kalau pneumonia, bronkitis kronik, emfisema itu jarang sekali dibiopsi. Kalau sudah berhasil dibiopsi, artinya itu sudah diotopsi. Bahkan bisa terjadi destruksi alveolus. Ini adalah dinding alveolusnya yang sudah robek-robek atau destruksi. Kalau kita bicara lebih jauh, teman yang pneumonia adalah bronchopneumonia. Sebenarnya mirip, cuma bedanya adalah ini. Kelihatan nggak sih? Nggak kekecilan kan? Pneumonia dengan bronchopneumonia sebenarnya mirip-mirip. Kalau untuk pneumonia lobaris, maksudnya cuma lobusnya saja, lobar pneumonia. Kalau lobular pneumonia itu adalah nama lainnya bronchopneumonia. Secara anatomi, kalau pneumonia itu seluruh lobus atau segmen besar paru, segmen entah itu inferior, superior atau medial. Sementara kalau bronchopneumonia dia melibatkan fokus-fokus inflamasi yang tersebar di dalam satu atau beberapa lobus. Itu bedanya bronchopneumonia dan pneumonia. Secara distribusi, kalau pneumonia itu akan kontinu pasti, tapi kalau yang bronchopneumonia bersifat bercak atau patchy. Penyebaran khasnya kalau pneumonia karena Streptococcus pneumoniae yang paling sering dan merupakan etiologi yang sangat klasik. Tapi kalau bronchopneumonia bisa karena Staphylococcus aureus ataupun Klebsiella pneumoniae. Nanti kalau ada pertanyaan soal ya kira-kira akan tampak skenario yang menunjukkan dia adalah bronchopneumonia. Pertanyaan di bawahnya adalah apa etiologi penyebab kelainan pada pasien ini. Kemudian yang paling beda lagi adalah radiologinya. Kalau bronchopneumonia akan terjadi konsolidasi yang homogen. Sementara di bronchopneumonia akan ada infiltrat nodular atau bercak-bercak. Secara klinis sering terjadi pada pasien individu yang sehat dan onsetnya akut tapi gejalanya berat. Kalau yang bronchopneumonia sering terjadi pada pasien yang imunokompromis atau pada pasien-pasien yang usianya ekstrim, entah itu anak-anak atau yang sudah tua sekali. Pas baca lansia, saya langsung teringat itu film agak lain menyalakan. Hari ini ya? Ada yang suka
rahasia, saya jadi teringat langsung. Hari ini kan, ada yang mau nonton bareng? Kalau ada yang mau pergi nonton, ajak aja kan? Katanya ketua kelas nomor WA, setelah itu mau ikut nonton. Nah, secara makroskopik, ya jadi bahas. Secara makroskopik, bronkopneumonia bedanya dengan kalau pneumonia, ini kalian bisa lihat ya perbedaan yang di sela-selanya ini adalah parenkim yang normal. Sementara bagian ini, kelihatan nggak ya dari kalian lihat tidak ada bagian yang beda sekali. Dia tampak ada kayak center yang ada fokusnya di tengah-tengahnya. Nah, itu adalah bagian yang mengalami bronkopneumonia, sementara yang di sela-selanya diantaranya itu yang masih sehat, yang tidak ada fokus sentralnya, itu adalah bagian yang masih normal. Kalau kita potong bagian ini, kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira seperti ini. Jadi jangan kira bronkopneumonia itu tidak tumpang tindih atau tidak terjadi penyakit yang lain ya. Contohnya bronkiolitis akut itu awalnya bisa menjadi awal terjadi bronkopneumonia. Ini adalah bronkiolitis karena ada banyak radangnya di dalam bronkiolusnya. Di sekitarnya ada banyak sekali limfosit dan ada pembuluh darah yang ada kongestit di dalamnya atau ada agregat eritrosit, ada sumbatan. Alveolusnya menjadi melebar atau berdilatasi. Dan kalau bagian ini kita perbesar, kira-kira seperti ini. Ini adalah bagian, kalau kalian perhatikan, ini masih mukosa yang masih normal. Ada sel-sel kolunar bersilia, tapi ada sebagian yang sudah hilang. Bagian ini hilang, bagian ini yang hilang. Ini adalah sel epitel yang mengalami kerusakan. Kemudian di dalamnya terdapat banyak eksudat supuratif, yaitu sel-sel neutrofil. Dan sekitarnya juga banyak sel-sel limfosit di antara kantung-kantung alveolus. Jadi di dalam kantung alveolusnya banyak sekali sel radang, terutama sel radang limfosit. Keadaan ini kalau cuman limfosit saja di daerah alveolus, kalau kalian masih ingat, seandainya ini tidak ada ya, maksudnya bronkusnya normal-normal saja, tapi di dalam alveolus, kantung-kantung alveolusnya ini banyak sel-sel radang. Kan masih ingat tidak kelainannya apa? Di alveolusnya saja ada sel radang. Namanya? Nah, kalau begini, kalau ditawari, iya, ya akan bebas tes, pasti langsung cari jawabannya. Kalau tidak ada penawaran bebas tes, nggak ada yang mau menjawab. Masih ingat nggak? Kalau ada, seandainya ya, anggap aja ini tidak ada sel radang di dalamnya, terus epitel bronkiolusnya juga normal, tapi di kantung-kantung alveolusnya ini semua berisi sel-sel radang limfosit. Maka kelainannya adalah, besar ini suaranya. Yang mana? Di alveolusnya. Mati nih. Di alveolusnya. Kita tadi ada deh. Yang di awal-awal. Ya, emfisema. Kalau seandainya ini bukan bronkiolus ya, ada bronkus, terus banyak limfosit di sebelahnya, itu berarti bronkitis kronik. Kalau bronkusnya, ya kalau bronkusnya, contoh lagi yang kedua nih. Kalau tadi yang alveolusnya saja itu emfisema. Kalau bronkusnya saja, terus ada banyak sel limfosit di samping-sampingnya, itu berarti bronkitis kronik. Nah, kalau kayak begini, selain alveolusnya, bronchiolusnya juga, dan ada banyak sel neutrofil, itu artinya kemungkinan dia adalah bronkopneumonia. Nanti ulang lagi, belajar lagi, kan akan lebih gampang ingatnya, ya? Karena terakhir ini adalah adenokarsinoma dan karsinoma sel squamous. Untuk keduanya ini kita akan banyak bahas di praktikum ya. Saya akan tetap kasih PowerPoint-nya, nanti kalian bisa baca tentang keganasan pada kanker. Paling sering adalah adenokarsinoma dan squamous cell karsinoma. Nanti kita akan bahas banyak di praktikum. Oke? Saya cuma kasih gambarannya saja. Nanti kalian boleh belajar di rumah, nanti saya kasih ke ketua kelasnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Nah, sebenarnya ada soalnya sih, tapi nggak apa-apa, nanti aja sih. Nanti kan dikasih juga, jadi tinggal dibaca doang. Oke? Untuk pertanyaannya, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya lewat ketua kelasnya, karena kalian sudah harus lanjut untuk mata kuliah yang selanjutnya. Oke?